Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kansa Pratiwi dengan NPM 10060321027 dari kelas A Farmasi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas teknologi pengembangan obat tradisional mengenai preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka sebagai obat anti kolesterol yang akan dibuat ke dalam sediaan kapsul. Di mana untuk kasusnya sendiri ialah kami sebagai apoteker di bidang riset dan pengembangan diminta untuk mendesain formulasi sediaan kapsul sebagai obat anti kolesterol yang memiliki efek sinergi dan komplementer. Di mana untuk penderita kolesterol ini diketahui sering mengalami peningkatan jumlah kolesterol di dalam darah dan disertai gejala sulit tidur, pusing, dan pundak pegal. Maka dari itu, saya sebagai apoteker akan mencoba untuk membuat formulasi yang dimana diawali dengan preformulasi bahan terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu ada preformulasi bahan, yaitu bahan aktif utama, di mana saya mengusung untuk formula utamanya itu terdiri dari bawang putih yang memiliki kandungan alisin dan senyawa sulfur dengan mekanisme kerja yaitu menghambat enzim HMG-CoA, yaitu enzim pembentuk kolesterol. Dan yang kedua itu ada buah elderberry hitam yang memiliki kandungan flavonoid antosianin dan sterol dengan mekanisme kerja yaitu menghentikan penyerapan kolesterol oleh tubuh. Di mana untuk buah elderberry dan bawang putih ini saya pilih sebagai formulasi utama karena untuk penanganan hiperkolesterolemia ini terlebih dahulu diberikan suatu bahan yang dapat menghambat pembentukan enzim HMG-CoA, yaitu enzim pembentuk kolesterol tadi. Selain itu juga diperlukan bahan yang dapat menghentikan penyerapan kolesterol oleh tubuh sehingga penggunaan bawang putih dan elderberry hitam ini menjadi pilihan terbaik untuk menghasilkan efek sinergis yang saya harapkan. Dan walaupun keduanya ini memiliki mekanisme yang berbeda, di mana untuk efek sinergi ini merupakan efek yang dihasilkan dari interaksi antara dua senyawa, yaitu pada kesempatan ini adalah bawang putih dan buah elderberry hitam, baik dari bahan yang sama atau bahan yang berbeda, di mana senyawa yang berinteraksi memiliki efek yang sama sehingga dapat meningkatkan efek farmakologi yang dihasilkan dalam rangka mencapai efektivitas pengobatan, dan dalam kasus ini ialah sebagai obat anti kolesterol. Baik, selanjutnya ialah preformulasi bahan yang kedua, yaitu bahan aktif komplementer, di mana digunakan juga bahan aktif yang akan menghasilkan efek komplementer, di mana efek komplementer ini merupakan efek yang dihasilkan dari interaksi dua senyawa atau lebih, baik dari bahan yang sama ataupun berbeda, di mana setiap senyawa ini akan berinteraksi memiliki efek-efek yang berbeda masing-masingnya. Namun, efek tersebut akan saling mendukung atau meningkatkan efeknya sehingga mencapai efektivitas pengobatan. Dan untuk bahan komplementer yang digunakan pada formulasi kali ini ialah yang pertama itu ada daun lavender, yaitu memiliki kandungan linalil asetat dan linalool, di mana tadi juga dijelaskan ya bahwa gejala yang kemungkinan dialami oleh pasien ialah salah satunya adalah sulit tidur, di mana oleh karena itu, daun lavender ini sendiri yang mengandung linalil asetat dan linalool akan mengatasi kesulitan tidur dengan memberikan efek relaksasi melalui penghambatan sistem saraf pusat sehingga mengurangi kecemasan dan insomnia yang mungkin yang dialami oleh penderita kolesterol ini sendiri. Bahan komplementer yang kedua yaitu jahe dengan kandungan gingerol dan sagaol untuk mengatasi gejala yang mungkin dialami pasien, yaitu pusing, di mana untuk jahe ini akan mengurangi pusing dengan sebagai antiinflamasi gitu, menghilangkan pusingnya dengan mengurangi inflamasi pada pembuluh darah di kepala sehingga rasa pusing pun akan menghilang. Dan untuk bahan yang ketiga ialah rimpang kunyit dengan kandungan kurkumin untuk mengatasi gejala pundak pegal yang kemungkinan dialami pasien akibat peningkatan kadar kolesterol, di mana untuk rimpang kunyit ini menghilangkan
Rempah kunyit ini cenderung akan membantu jahe yang tadi mengatasi pusing, akan meredakan juga pundak pegalnya, di mana, mekanismenya itu ialah menghasilkan efek antiinflamasi yang akan melancarkan, aliran darah sehingga mengurangi otot-otot yang pegal, sehingga gejala pegal yang, dialami pasien akan berkurang atau menurun. Selanjutnya ada, reformulasi yang ketiga, yaitu reformulasi bahan pembantu, di mana, seperti yang diketahui bahwa sediaan fitofarmaka ini, akan dibuat ke dalam sediaan kapsul, namun ekstrak dari bahan alam yang digunakan ini cenderung memiliki sifat alir yang buruk, sehingga, memiliki potensi gitu akan menghasilkan ketidakseragaman kandungan kimia di dalam kapsul. Oleh karena itu, saya mengusung formula untuk terlebih dahulu dibentuk atau dijadikan ke dalam bentuk granul terlebih dahulu. Di mana untuk komponen dari granul itu terdiri dari fase dalam dan fase luar. Untuk fase dalamnya sendiri, yang pertama terdiri dari laktosa monohidrat, yaitu sebagai pengisi, di mana pengisi ini yang dapat meningkatkan kompresibilitas granul selama granulasi basah, sehingga hasil granul menjadi seragam dan dapat diisi dengan mudah ke dalam kapsul yang akan dibuat nanti. Kemudian yang kedua ini adalah povidone K30 sebagai pengikat, di mana pengikat ini berguna atau berfungsi untuk meningkatkan kohesi antar partikel sehingga membentuk granul yang stabil dan tidak rapuh. Untuk fase dalam yang ketiga ialah starch 1500 sebagai penghancur dalam, di mana penghancur dalam ini berfungsi untuk memecahkan granul setelah kapsul larut di saluran cerna, sehingga bahan aktif yaitu ekstrak-ekstrak tadi dapat dilepaskan dengan cepat sesuai dengan tujuannya. Kemudian ada fase luar yang terdiri dari pertama itu ada crosspovidone sebagai penghancur luar yang akan berfungsi untuk memastikan kapsul cepat hancur setelah mencapai saluran cerna. Dan untuk crosspovidone ini bekerja menyerap air, menyebabkan granul tersebut mengembang dan hancur lebih cepat. Untuk fase luar yang kedua ialah magnesium stearat yang berfungsi sebagai lubrikan atau pelicin, di mana pelicin ini dapat mencegah granul saling menempel satu sama lain di dalam mesin pengisi di dalam mesin pengisi kapsul maksud saya. Kemudian selain itu, pelicin ini sendiri itu dapat meningkatkan aliran granul ke dalam kapsul. Dan untuk fase luar yang ketiga ialah aerosil yang berfungsi sebagai gelidan dan absorben, di mana sebagai gelidan, aerosil ini dapat meningkatkan sifat alir granul sehingga granul dapat diisi ke dalam kapsul dengan lebih konsisten. Sedangkan untuk sebagai absorben, dia akan menyerap kelembapan untuk menjaga stabilitas bahan aktif yaitu ekstrak-ekstrak tadi, terutama jika diketahui ya ekstrak itu memiliki sensitivitas terhadap kelembaban. Berdasarkan reformulasi yang sudah saya sampaikan, berikut adalah formulasi sediaan kapsul sebagai antikolesterol, di mana untuk senyawa aktif utamanya itu terdiri dari bawang putih dan buah elderberry hitam yang akan menghasilkan efek sinergis yang kemudian didukung oleh senyawa komplementer untuk mengatasi gejala-gejala yang kemungkinan dialami oleh pasien dengan kolesterol tinggi, sehingga dapat mengefektifkan terapi yang dilakukan, kemudian diikuti oleh bahan pembantu. Untuk senyawa komplementer ini terdiri dari daun lavender, jahe, dan rimpang kunyit. Dan terakhir ada bahan pembantu, yaitu merupakan bahan untuk menyempurnakan sediaan kapsul yang akan dibuat, serta meningkatkan stabilitas, memastikan ketersediaan hayati atau bioavailabilitas, serta memberikan sifat fisik yang mekanis yang digunakan pada produk akhir sediaan yang dibuat. Dan untuk bahan pembantu yang digunakan ialah yang pertama ada laktosa monohidrat, kemudian ada povidone K30, starch 1500, crosspovidone, magnesium stearat, dan aerosil. Berikut adalah yang tersebut
yang tadi sudah saya sebutkan merupakan formulasi akhir dari sediaan kapsul sebagai anti kolesterol yang saya rancang. Maka dari itu, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.